Action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman sekalian semua, pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan diskusi terkait isu-isu di Kota Sukabumi. Dengan seiring upaya pemerintah Kota Sukabumi yang ingin mewujudkan smart governance, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Smart governance menuntut kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan berbasis data. Namun, kita sama-sama tahu bahwa dalam praktiknya masih ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi di Kota Sukabumi. Untuk mencapai itu, kita perlu memahami bersama apa saja tantangan yang masih kita hadapi saat ini. Melalui diskusi ini, saya berharap kita bisa saling berbagi pandangan dan pengalaman tentang berbagai isu penyelenggaraan pemerintahan, agar nantinya kita bisa bersama-sama merumuskan strategi dan inovasi yang lebih tepat sasaran. Nah, untuk yang pertama sekarang, izinkan saya untuk memaparkan ataupun mendiskusikan terkait isu yang akan saya angkat, yaitu isu di Kota Sukabumi ini terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya teknologi informasi ya. Baik, sebelumnya Kota Sukabumi itu seperti banyak kota lainnya di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tentunya ada juga efisiensi pemerintah yang salah satunya dihadapkan dengan keterbatasan anggaran ataupun sumber daya manusia terkait teknologi informasinya. Hal ini dapat menghambat implementasi sistem informasi yang efektif dan efisien, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Latar belakang isunya, eh, keterbatasan anggaran dan SDM teknologi IT ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang tadi yang awal ya, yaitu keterbatasan sumber daya keuangan. Karena Sukabumi itu kan mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk menginvestasikan anggarannya terhadap teknologi informasi yang canggih. Selanjutnya terkait kurangnya SDM yang terampil, Kota Sukabumi mungkin mengalami kesulitan dalam perekrutan ataupun mempertahankan SDM yang terampil di bidang teknologi informasi. Ini keterkaitannya bisa dengan salarinya ataupun yang lainnya. Jadi ketika kita melaksanakan perekrutan ASN ataupun non-ASN terkait SDM IT ini, banyak orang-orang yang mencoba untuk pindah ke tempat-tempat lain. Selanjutnya, kaitan dengan manajemen dan smart ASN, keterbatasan anggaran dan SDM teknologi informasi ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan manajemen yang efektif dan efisien. Smart ASN yang memiliki kemampuan teknologi informasi yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisien pemerintahan. Sebelum beranjak ke dalam diskusi terkait solusi-solusi kreatif, barangkali dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Izin saya coba mau bertanya, Kang Taufik. Siap. Eh, apakah si keterbatasan anggaran ini lebih berpengaruh besar dibanding keterbatasan SDM misalnya? Atau keduanya sama-sama krusial, Kang Taufik? Baik, terima kasih Pak Miko. Sebenarnya kalau berbicara anggaran, mau itu di Kota Sukabumi ataupun skala provinsi dan nasional, pasti nggak akan cukup semua juga. Ketika berbicara anggaran, pasti selalu kurang dan kurang-kurang. Kalau di dalam pelaksanaan perencanaan, kita itu ada sebuah metode yang disebut top down, bottom up, atau prioritas pimpinan kepala daerah kita. Jadi ketika Kota Sukabumi mengangkat isu terkait kekurangnya anggaran, pasti itu bukan hanya Kota Sukabumi saja sebenarnya. Jadi menyikapinya kita sebagai di perencanaan, prioritas manakah yang akan kita dahulukan? Contohnya seperti sekarang kan kurangnya SDM yang terampil terkait IT. Jadi
ketika di dalam sebuah perencanaan kita harus bisa memprioritaskan, dikarenakan isu ini kita angkat, jadi tahun ini alangkah baiknya kita memfokuskan anggaran ini terhadap SDM yang terampil tersebut, Pak Miko. Terima kasih, Bang Taufik. Siap. Izin teman-teman terkait isu yang di atas tadi dan pertanyaan dari Pak Miko, muncullah solusi-solusi kreatif yang mungkin dapat diterapkan untuk mengatasi isu tersebut. Yang pertama terkait masalah anggaran ya. Tentunya di dalam pemerintahan itu pasti ada pihak swasta. Nah, ini itu bisa kita manfaatkan juga seperti CSR-nya. Misalnya tahun ini kita akan pengadaan teknologi informasi ini, itu kita bisa manfaatkan dengan CSR dari pihak swasta ataupun SDM yang ada nih, misalnya orang-orang di Skominfo ataupun yang lainnya, yang dari orang-orang IT bisa kita latih, kita kembangkan lagi terkait SDM-nya tersebut. Karena kan pasti adalah di Sukabumi ini eh, orang-orang IT yang mungkin dasarnya sudah ada, tinggal kita kembangkan terlebih dahulu, terlebih lagi gitu, semakin agar semakin baik lagi. Mungkin diskusi yang dari saya cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang akan ditampilkan juga terkait isu-isunya. Baik, mungkin dari Miko, Kang Taufik, di sini Ya, eh, saya ingin membawa isu tentang integrasi sistem informasi yang lemah di Kota Sukabumi. Nah, saat ini banyak instansi pemerintah memiliki sistem informasi yang sendiri-sendiri gitu, tetapi sendiri-sendiri, jadi belum terhubung secara baik dengan sistem dari instansi lain. Kondisi ini menimbulkan suatu masalah seperti data yang tumpang tindih, layanan yang berjalan lambat, hingga kebijakan yang kurang tepat karena dasar datanya ini nggak sinkron. Contoh sederhananya nih, misalkan masyarakat masih harus berkali-kali mengisi data yang sama di layanan yang berbeda. Padahal seharusnya kan data data itu bisa dipakai bersama. Selain membuang waktu, hal ini juga menemukan inefisiensi anggaran karena setiap instansi membangun sistem sendiri tanpa koordinasi. Misalkan kita mau bikin surat tertentu ke dinas A misalkan. Karena sistemnya belum terhubung, data-datanya belum terhubung satu sama lain, maka kita harus kayak fotokopi KTP lagi, fotokopi KK lagi, seperti itu. Nah, kelemahan integrasi ini menjadi hambatan besar bagi terwujudnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan modern. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama nih, terutama dari saya mungkin dari instansi Diskominfo ya, sebagai koordinator, untuk membangun sistem yang terintegrasi, menyusun standar data yang sama, dan memperkuat kolaborasi antar OPD. Nah, dengan integrasi sistem informasi yang baik, pemerintah ini bisa memberikan layanan yang lebih mudah diakses, akurat, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Jadi isu yang saya bawa itu seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? sedikit Pak Miko. Tadi kan Pak Miko terkait integrasi sistem ya di Sukabumi. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak? Karena kan khususnya buat di Sukabumi ini ya, di era digital ini, seperti kayak di Bapeda aja deh contohnya. Di Bapeda itu udah dimulai segi perencanaannya, sampai pun pelaksanaan anggarannya, sampai pun evaluasi kinerjanya itu sudah berbasis sistem semua. Jadi kalau dibilang udah berintegrasi semua dari sistem tersebut, bisa kita ambil nih data-datanya buat keperluan ke DP2KB ataupun ke Dinkes terkait stuntingnya ataupun ke inspektorat terkait pengawasannya, evaluasi kinerja. Sebenarnya kita itu di Sukabumi sudah hampir terintegrasi gitu loh, dari mulai perencanaannya, pelaksanaan anggarannya, sampai pun evaluasi kinerjanya. Coba Pak Miko bisa tolong dijelaskan lebih dalam lagi terkait Baik, isu tersebut, kenapa Pak Miko angkat isu tersebut ya. ya, Bang Taufik. Jadi, ya, memang benar. Jadi, di era digitalisasi saat ini, termasuk di Kota Sukabumi, Kang Taufik, memang banyak proses pekerjaan pemerintah yang sudah berbasis sistem dan teknologi. Kita udah punya berbagai aplikasi pelayanan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, hingga channel digital untuk komunikasi publik itu. Tapi yang jadi masalahnya itu bukan pada jumlah sistem yang udah ada, tapi belum ada integrasinya. Banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, jadi nggak saling terhubung dan menggunakan standar data yang beda-beda. Jadi ketika mau diintegrasiin pun ada ketidakcocokan di situ. Nah, jadi akibatnya data yang dihasilkan tuh sering tumpang tindih, nggak sinkron, dan sulit dimanfaatkan bersama untuk mengambil keputusan.
Misalkan contohnya, data kependudukan, kesehatan, pendidikan, atau perizinan masih tersebar di sistem yang beda-beda, nggak di satu rumah ibaratnya ya, nggak di satu rumah. Jadi meskipun kita udah pakai teknologinya, manfaatnya ini belum optimal karena si sistemnya ini belum terhubung secara menyeluruh, belum dihubungin. Jadi inilah alasannya mengapa integrasi sistem informasi di Sukabumi masih disebut lemah gitu Kang Topik. Tantangan kita ke depan Siap, siap. ya itu bagaimana membangun satu ekosistem data dan sistem informasi yang sudah terintegrasi. Jadi setiap unit bisa berbagi data, pelayanan publik jadi lebih cepat, efisien, dan masyarakat nggak perlu berulang kali memberikan data yang sama di layanan yang berbeda gitu Kang Taufik. Jadi masalahnya di integrasi datanya sebenarnya. Oh ya, siap, siap. Terima kasih Pak Miko. Siap Kang Taufik. Mungkin ada teman-teman yang ingin lanjut membahas isu yang lain. Mungkin saya Siap, maka Kang. buat eh, ini tuh temanya eh, smart government ya untuk Kota Sukabumi. Kalau saya ngelihatnya ada isu minimnya analisis data untuk perumusan kebijakan. Saya mau angkat isu ini. Kenapa? Karena yang saya lihat ada lima akar masalah utama, yaitu fragmentasi data antar OPD, kapasitas ASN dalam analisis data, budaya kerja administratif, infrastruktur sistem yang belum optimal, dan minimnya kolaborasi dan standar data. Kenapa isu ini menurut saya penting? Isu ini menurut saya krusial juga karena berkaitan langsung dengan kualitas kebijakan dan kinerja layanan publik. Kalau analisisnya, bayangin kalau misalnya analisis datanya lemah, kebijakannya juga akan rawan salah arah. Dampaknya apa? Program dan anggaran tidak tepat sasaran. Terus efektivitas smart government-nya tidak akan tercapai atau menurun. Terus yang paling parahnya turunnya kepercayaan publik pada sistem pemerintahan eh, Kota Sukabumi itu sendiri. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN-nya untuk kondisi saat ini, ASN lebih fokus pada input data dan dokumen. Keterampilan analisis data dan literasi digital masih rendah. Terus pengambilan keputusannya banyak diambil dari laporan manual dan asumsi. Perannya apa? ASN dilatih untuk mengelola, menganalisis, dan mengimplementasikan data. Terus Smart ASN juga harus data driven, dan eh, yang terakhir Smart ASN menyiapkan insight berbasis data real time. Itu sih yang isu yang saya angkat. Mungkin ada yang tidak sepakat atau ada pertanyaan. Kang, saya mau tanya, bagaimana Hmm. caranya memastikan bahwa analisis data ini tuh digunakan secara efektif dalam Teh punten, tadi terpotong pertanyaannya, boleh diulang? pertanyaannya, bagaimana memastikan secara efektif dalam perusahaan. Punten nih, di saya suara Teh Ane putus-putus. Di yang lain gitu Kalau nggak? enggak, Teh Ane, coba di chat aja tuh pertanyaannya. Jadi biar nanti Pak Johan bisa lihat di Boleh, chatnya boleh. aja Boleh, boleh. pertanyaannya ya. Atau tadi mungkin di saya mah nggak putus-putus Kang. Jadi pertanyaan Teh Oh, Hana itu enggak? Boleh, boleh. Ah, ya, tadi katanya bagaimana cara memastikan bahwa analisis data digunakan secara efektif dalam perumusan kebijakan, katanya Kang. oh, oke. Bagaimana cara memastikan bahwa analisis data ya digunakan secara efektif? Kalau menurut saya, ada tiga langkah utama. Yang pertama, menyediakan data yang akurat, terintegritas, dan mudah diakses. Terus yang kedua, meningkatkan kapasitas ASN-nya itu sendiri. Dan yang ketiga, menetapkan mekanisme tata kelola yang jelas. Maksudnya apa? Termasuk standar penggunaan data, verifikasi, dan evaluasi, sehingga kebijakan yang disusun benar-benar berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau menurut saya itu. Jadi, eh, sorry, udah puas belum jawabannya? Kalau misalnya sudah puas, Kang.
Saya akan coba masuk ke karena kita udah tahu ininya apa, terus saya punya gagasan yang menurut saya bisa apa menjawab ini semua gitu. Kenapa isu ini harus diselesaikan? Gagasan inovatif dari saya ada tiga, yaitu satu data Sukabumi. Konsepnya integrasi semua data antar OPD, satu portal dan satu dashboard. Ini manfaatnya meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan, menyediakan informasi publik yang akurat dan transparan. Terus Smart ASN Academy tujuannya membentuk ASN yang melek teknologi, adaptif dan analitis. Kayaknya Smart ASN Academy ini lagi dilakukan oleh pemerintah kita, karena kemarin juga kalau nggak salah kita dapat ini ya apa untuk ikut acara seminar ini gitu. Terus yang ketiga dashboard analitik dan early warning system. Yang ini untuk membuka ruang transparansi data untuk publik. Nah, kalau kita ingin mewujudkan smart government di Kota Sukabumi, kita butuh smart ASN yang mampu membaca, menganalisis, dan memanfaatkan data sebagai dasar kebijakan. Tanpa analisis data yang kuat, kebijakan berpotensi meleset, programnya tidak tepat sasaran, dan pelayanan publik tidak maksimal. Nah, itu menurut saya isu yang ada di Sukabumi, Kang. Terima kasih. Baik, teman-teman, barangkali ada yang mau maju lagi terkait paparan isunya. Oke. Izin ya, saya mau memaparkan isu yang saya angkat di Kota Sukabumi ini, yaitu terkait rendahnya literasi digital pada aparatur sipil negara. Kenapa isu ini saya angkat? Karena menjadi isu penting itu dapat mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik dan efisiensi pemerintahan di Kota Sukabumi ini. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bersama pengampu kita, bahwa literasi digital ini memiliki 4 poin penting. Yang pertama adalah digital skill, digital culture, digital ethics, sama digital safety. Nah, untuk dampaknya sendiri, yaitu yang pertama, pelayanan publik tidak efisien, terus keamanan informasi layanan yang rentan, sama keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Kaitannya dengan manajemen ASN itu sendiri adalah pengelolaan ASN yang efektif memerlukan sistem merit yang objektif dan transparan untuk menilai kinerja ASN ini. Sedangkan untuk kaitannya dengan smart ASN ini sendiri, memiliki profil yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan juga entrepreneurship. Literasi digital ini yang baik merupakan salah satu aspek penting dari si smart ASN ini yang nantinya akan mewujudkan smart governance ini, gitu. Nah, untuk kaitannya sendiri dengan smart governance ini adalah yang tadi salah disebutkan, yaitu peningkatan efisiensi dan transparansi. Sedangkan untuk pelayanan mungkin nanti akan mengakibatkan pelayanan itu menjadi lebih baik ya. Mungkin untuk pemaparannya segitu dulu. Mungkin ada hal yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke penyelesaian dari isu tersebut. Izin Teh, Ya, eh, dari paparan yang tadi Teteh sebutin ya, kira-kira ada nggak langkah strategis yang dapat dilakuin sama ASN agar bisa beradaptasi dengan era smart governance berbasis digital? oke. Mungkin untuk strategi efektif agar ASN ini bisa lebih cepat beradaptasi dengan era digital ini, yang pertama adalah perlu adanya pengembangan kompetensi digital, kayak meningkatkan kompetensi ASN dalam mengembangkan teknologi digital ini perlu pelatihan gitu dan pengembangan. Namun jika pelatihan tersebut tidak dilaksanakan, mungkin kita bisa menggunakan metode manajemen SDM terarah, karena di dalam lingkungan pemerintahan itu ada beberapa generasi yang mungkin generasi yang lebih paham mengenai teknologi, seperti generasi milenial dan generasi Z pada sekarang ini gitu. Bisa memanfaatkan SDM tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan smart ASN sendiri harus disosialisasikan kepada ASN itu sendiri agar mereka semua paham, agar kita semua lebih paham lagi mengenai tersebut. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tersebut, saya sudah merancang sebuah solusi atau penyelesaian dari isu tersebut. Yang pertama, yang setelah disebutkan tadi adalah pelatihan dan pengembangan. Yang kedua adalah peningkatan infrastruktur teknologi. Yang ketiga adalah membangun kesadaran. Dan yang keempat adalah penghargaan dan pengakuan. Jadi hal contohnya adalah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada ASN yang berhasil meningkatkan literasi digitalnya. Mereka dapat menjadi yang
menjadi inisiatifnya lebih kuat gitu bagi yang lain untuk mengikuti jejak mereka gitu. Jadi sebagai role model gitu. Mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Yap, Teh. Terima kasih, Teh. Ya, Teman-teman, barangkali ada yang mau nambahin lagi atau ada yang lagi mau yang maju lagi buat paparan isunya? Ya, izin saya memaparkan isu yaitu ketidakseragaman. Menurut saya masih ada ketidakseragaman regulasi dan SOP yang ada di Kota Sukabumi. Oke. Kenapa hal ini menjadi isu yang penting? Karena tanpa adanya keseragaman aturan, kerap muncul perbedaan prosedur antar unit kerja, tumpang tindih ketentuan, hingga kebingungan dalam pelaksanaan pelayanan. Contohnya, yang sering terjadi di bidang saya sendiri, misalkan prosedur mutasi. Prosedur mutasi itu berbeda antara dulu dan sekarang, tapi antar unit atau antar OPD itu masih memegang aturan sendiri-sendiri, sehingga hal itu menjadikan proses yang seharusnya lebih cepat menjadi lambat gitu. Jadi menurut saya salah satunya sih harus ada keseragaman regulasi ya antar OPD ataupun dinas karena itu menurut saya akar penting dalam menjalankan proses pelayanan pemerintahan ini. Paling itu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Izin Teh mau bertanya buat Teh Oke. Selfie. eh, Pertanyaan saya ini sejauh mana gitu dampak ketidakseragaman regulasi dan standar operasional itu terhadap efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah. Baik, mungkin itu. Iya izin menjawab ya Teh. Ketidakseragaman regulasi dan SOP itu memberikan dampak yang cukup signifikan ya Teh, karena pelayanan terhadap publik itu jadi tidak efektif. Hal ini juga ditunjukkan sekarang kan kita itu mau menerapkan smart governance. Salah satunya itu kan pelayanan harus berjalan cepat, efisien, dan terukur. Nah, kalau misalkan tidak ada keseragaman regulasi, akhirnya pelayanan itu menjadi lambat, jadi tidak efektif gitu teh. Efektivitas dari pelayanan itu jadi nggak ada karena prosedurnya yang berbeda-beda. Akhirnya efektivitasnya itu menjadi lambat gitu teh. Apa yang seharusnya bisa lebih cepat jadi terlambat gitu teh, terhambat. Segitu paling teh. Ya, baik, cukup Teh. Eh, ya Kang, intinya mungkin ketidakseragaman, yaitu ketidakseragaman SOP atau regulasi itu berdampaknya menurut saya cukup besar gitu Kang. Jadi dari akarnya pelayanan harus serupa gitu regulasinya. Paling mungkin Akang Teteh ada isu yang lain mungkin. Baik, teman-teman, saya mau menambahkan ya isu yang saya angkat di mana ini ada isu monitoring atau dan evaluasi atau MONEP yang kurang optimal di Kota Sukabumi. Kenapa isu ini ada? Mungkin dari sisi manajemen ASN-nya, menurut saya kompetensi ASN belum merata, di mana tidak semua ASN memiliki literasi digital dan keterampilan analisis kerja gitu dari sistem dan teknologinya, di mana ada pemanfaatan aplikasi digital belum optimal. Jadi masih ada laporan manual yang membuat Monep lambat dan kurang efisien. Dan yang ketiganya dari sisi tata kelola pemerintahan, di mana koordinasi antar OPD masing-masing fokus pada target sendiri gitu, tanpa melihat keterpaduan untuk tujuan smart governance. Dan keterkaitan dengan materi manajemen ASN dan smart ASN yang kita bahas di agenda 3 ini, di mana manajemen ASN ini menekankan pengelolaan pegawai berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Jadi jika Monep lemah, maka kinerja ASN juga sulit diukur secara akurat gitu. Dan smart ASN-nya ini mengharuskan ASN untuk kompeten di mana mampu mengolah data kinerja dengan benar, adaptif, terbiasa menggunakan aplikasi digital untuk Monep,
akuntabel di mana transparan dalam pelaporan kinerja dan kolaboratif di mana bekerja lintas OPD dengan data yang terintegritas. Jadi dengan kata lain ini isu Monep kurang optimal ini mencerminkan bahwa para smart ASN dan prinsip manajemen ASN ini belum sepenuhnya dijalankan. Sebelum masuk ke solusi yang ditawarkan, mungkin ada pertanyaan dulu. Hmm, saya deh coba bertanya, Teh. Jadi kan Oke. tadi Teteh udah memaparin isu yang Teteh angkat, ada beberapa poin yang penting ya menurut Teteh gitu. Nah menurut Teteh di antara poin-poin yang udah Teteh sebutin, ada tiga ya kalau nggak salah tadi poinnya. Yang menurut Teteh yang paling urgensi untuk diselesaikan yang mana? Itu aja. Terima kasih. Baik, menjawab pertanyaan dari Kang Juan, isu yang paling urgensi ya, yang untuk diangkat menurut saya ini yang paling urgensinya itu di mana kapasitas ASN yang belum merata ini. Jadi di mana masih kenapa ini diangkat? Karena ASN ini memang sekarang ini sudah harus ber sudah harus menguasai manajemen ASN dan smart ASN. Jadi eh, dengan tidak meratanya ASN tidak memiliki literasi digital dan keterampilan analisis kinerja, jadi proses monip ini terhambat dan akhirnya tidak optimal eh, di Sukabumi. Berarti berarti sepakat ya kalau misalnya saya lihat gitu di antara semua isu yang udah kita paparin dan kita sebutin masing-masing eh, pengembangan ASN ini berarti sangat perlu ya untuk dijadiin ini apa dibuat solusinya gitu. Iya. Oke, Em, terima kasih Teh. oke, cukup, Kang Joan. Jadi dari pertanyaan dan paparan saya tadi, saya menawarkan gagasan untuk menyelesaikan isu itu, di mana yang pertama saya menawarkan gagasan itu penguatan kompetensi ASN, di mana melatih ASN dalam literasi digital, analisis data, dan penyusunan indikator kinerja berbasis outcome. Yang kedua mungkin bisa dengan integrasi sistem monep digital di mana membangun dashboard kinerja terintegritas lintas OPD sehingga progres bisa dipantau real time dan transparan. Jadi kesimpulannya isu monep ini kurang optimal muncul karena faktor SDM-nya yang jadi sistem yang terfragmentasi, indikator yang belum jelas dan koordinasi yang lemah. Jika dikaitkan dengan agenda 3, di mana ada manajemen ASN dan smart ASN, maka solusinya adalah membangun ASN yang kompeten, adaptif, akuntabel, serta mengembangkan sistem monep digital yang terintegritas dan transparan. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Kang Taufik. Baik, teman-teman. Jadi yang saya tangkap tadi dari diskusi kita ini, kita naikin 6 isu ya di Kota Sukabumi ini dengan berbagai hal, apa ya, inovasi ataupun sebuah program-program untuk mengclearkan semua inovasi-inovasi tersebut, semua isu-isu tersebut ya, teman-teman. Berhubung dengan waktu, teman-teman, kita sudahi aja ya diskusi kali ini. Mudah-mudahan semua inovasi kreatif kita, semua gagasan-gagasan kita dapat diterapkan di tempat kerja nanti kita, sehingga isu-isu yang barusan kita paparkan bisa kita clearkan ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.